Pernahkah teman-teman merasakan jatuh cinta? Saat sedang merasakan cinta, biasanya jantung kita akan berdegup kencang, telapak tangan berkeringat, dan suasana hati kita jadi lebih bahagia. Tahukah teman-teman kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena saat jatuh cinta, hormon dopamin yang dihasilkan otak akan bekerja maksimal, sehingga segala hal di sekitar kita terasa lebih menyenangkan. Aktivitas hormonal ini akan disampaikan oleh sistem saraf ke organ tubuh lainnya. Akibatnya, tekanan darah kita akan meningkat dan detak jantung menjadi lebih cepat. Kok bisa gitu ya? Bagaimana saraf, hormon, dan organ-organ di tubuh kita ini saling bekerja? Untuk menjawabnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, otak, jantung, hati, dan berbagai hormon saat kita jatuh cinta tadi saling bekerja sama membentuk sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini melibatkan sistem saraf, sistem hormon atau endokrin, dan sistem indera untuk mengatur kegiatan organ-organ di tubuh kita. Wah, keren ya! Karena banyaknya sistem yang tergabung dalam sistem koordinasi tadi, di video kali ini kita fokuskan membahas dua sistem. Jadi, kita akan belajar sistem saraf dan sistem hormon. Kita mulai dari sistem saraf. Sistem saraf di tubuh kita tersusun atas jutaan sel saraf atau neuron. Setiap unit neuron terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, sel sahwan, selubung mielin, nodus Ranvier, dan sinapsis. Antara neuron satu dengan neuron lainnya dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan impuls mengalir di sepanjang akson untuk seterusnya dihantarkan ke neuron lain oleh akson. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit bertugas untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima impuls dan menghantarkannya ke neuron lain. Nodus Ranvier yang terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Sel sahwan berguna untuk menyediakan makanan bagi akson, sedangkan selubung mielin yang membungkus akson akan melindungi akson dan memberi nutrisi bagi neuron. Ada 3 macam neuron berdasarkan fungsinya, yaitu neuron sensorik atau aferen, neuron motorik atau eferen, dan neuron asosiasi atau penghubung. Neuron sensorik berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang dan organ reseptor adalah alat indera. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf dalam tubuh kita terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat disusun oleh otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi dibedakan menjadi berdasarkan tempat ada saraf kranial dan spinal. Berdasarkan fungsinya ada saraf somatis dan otonom. Kita akan membahasnya satu persatu. Sistem saraf pusat dilindungi oleh selaput meninges, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan mengatur seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau korteks berwarna abu-abu. Bagian ini banyak mengandung badan sel saraf yang disebut dengan substansi grisea. Bagian dalam otak atau medula berwarna putih. Bagian ini banyak mengandung neurit dan dendrit yang di sistem koordinasi berikutnya, sistem hormon.
Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Hormon berfungsi untuk mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, mengatur proses reproduksi, menjaga metabolisme tubuh, dan membentuk tingkah laku. Dalam sistem hormon, terdapat berbagai macam kelenjar endokrin. Ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelamin, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelenjar hipofisis merupakan master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian, lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Berikut ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Kelenjar kedua adalah tiroid atau gondok. Terletak dekat leher dan jakun, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental. Triodotironin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Berikutnya, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Selanjutnya, kelenjar timus atau kacangan. Terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin yang berguna untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar kelima, adrenal atau anak ginjal. Bagian korteks terletak di daerah atas ginjal dan bagian medula berada di dasar otak besar. Bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid untuk menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Mineralokortikoid untuk menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Noradrenalin bekerja secara antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Keenam, kelenjar pankreas. Terletak di sebelah bawah lambung. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan kelenjar terakhir, gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut, menghasilkan hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Progesteron berperan dalam penebalan dan perbaikan uterus. Sedangkan pada pria terletak di dalam buah zakar, menghasilkan hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Nah, itulah kedua sistem yang bekerja dalam sistem koordinasi tubuh kita. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.